itu sudah hijau karena yang dimakan udah rumput. Manusia makan rumput, bayangin aja. Dan you bayangin rumput di Mekah nggak kayak rumput di Sukabumi atau rumput di Cianjur yang banyak gitu. Rumput di Mekah ya begitu, itu rumput di Mekah. Kemudian Allah Ta'ala angkat Rasul, berikan mukjizat Isra dan Mi'raj. Apa itu hikmahnya? Agar hikmah ya, bukan alasan, hikmah. Allah mengajarkan kepada Rasulullah bahwa dunia itu enggak sesempit Mekah. Dunia itu enggak sesempit Mekah. Dan ternyata hidup itu enggak sesempit dunia. Dunia itu enggak sesempit Mekah. Dan hidup itu enggak sesempit dunia. Allah keluarkan Rasulullah dari Mekah. Melihat hamparan Jazirah Arab. Oke. Dan Allah keluarkan Rasulullah dari bumi menuju langit pertama, kedua, ketiga. Ada tempat lain. Salah satu barrier pertama orang merasa tidak bisa berbuat apa-apa itu ketika merasa sudah buntu di tempat itu. Padahal begitu keluar dari tempat itu, selesai. Kayak antum punya masalah dengan pimpinan antum. Waduh, mati aku nih, aku bakal dipecat. Padahal masalahnya cuma dengan satu orang. Begitu kau keluar dari departemen antum, departemen yang lain banyak sekali. Pindah aja ke situ yang nggak usah ada konflik. Begitu keluar dari BPS, ternyata masih ada ribuan, jutaan kantor yang membuat Anda bisa hidup dan lain sebagainya. Ini hanya gambaran saja ya. Jadi kamu ulangi lagi. Pertama, bahwa keterbatasan itu tidak pernah boleh dan tidak pernah menjadi fakta menghambat kaum muslimin mencapai cita-citanya. Kenapa? Karena selalu ada solusi atas setiap masalah. Innamal usri yusra. Ma'a bersama. Yang kedua, bahwa keterbatasan itu tidak pernah boleh dan tidak pernah boleh menjadi fakta menghambat mukmin menjalankan agendanya. Kenapa? Karena yang kedua adalah bahwa Allah selalu menyebutnya bahwa justru keterbatasan itu adalah ruang bagi mukmin untuk mencapai kecerdasan yang berbeda. Bahkan ada istilah kecerdasan dan kecerdikan yang berbeda itu emang selalu lahir dari keterbatasan. Jadi otak itu memang hanya bisa berpikir luar biasa kalau ada keterbatasan. Kalau tidak ada keterbatasan, otak tidak perlu berpikir. Kenapa harus menemukan rumus-rumus baru? Karena ada keterbatasan-keterbatasan. Cita Alkom. Paham ya? Makanya Anda perhatikan, orang-orang yang dari kecil itu punya keterbatasan, itu kalau dia piawai justru mendatangkan kecerdasan-kecerdasan yang berbeda. Jadi dalam bahasa di Tazkiyatun Nafas itu, setiap ujian sebenarnya adalah kabar baik. Dan setiap kenikmatan itu sebenarnya ujian. Setiap ujian itu sebenarnya kabar baik. Contoh. Orang yang dilahirkan dari keluarga miskin, kabar baiknya apa? Dia tough. Dia berani. Dia nggak takut apa-apa. Terus, dia diasah untuk mencari uang dari kecil. Jadi kecerdasan finansialnya tumbuh karena apa? Nggak dapat uang saku dari orang tuanya. Jadi keterbatasan itu tidak boleh menghambat orang mukmin menjalankan agendanya. Karena apa? Karena itu peluang. Ini pandangan yang luar biasa dan ini
Di dalam agama di Islam luar biasa ininya. Makanya bagi mukmin mau terbatas atau terbuka itu sama-sama. Ada kaidah fikih yang menarik. Tidak secara persis bisa sama dengan kasus kita ini, tapi bisa dijadiin rujukan. Al-hukmu idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Hukum itu kalau sedang dalam kondisi sempit maka dia melebar. Dan kalau lebar menyempit. Contoh, begitu kita sempit nggak bisa sholat langsung keluar jama'. Hukum langsung melebar, udah. Begitu sempit karena sakit langsung keluar qadha, fidyah. Begitu melebar, kondisinya normal, menyempit lagi, wajib puasa lagi. Paham ya? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa keterbatasan itu tidak boleh menghentikan mukmin menjalankan agenda tujuannya karena sesungguhnya dunia ini memang akan memberikan hasil bagi orang-orang yang bisa melewati keterbatasan. Bukan berarti dunia berdiri sendiri. Artinya apa sih? Ada sebuah kaidah di agama itu, innamal ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Bahkan ada lebih tinggi lagi. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Jadi artinya, kalau kita sedang ada keterbatasan, itu peluang untuk mencapai posisi pahala besar. Makanya para nabi pahalanya lebih gede daripada umatnya, karena ujiannya lebih besar daripada umatnya. Jadi keterbatasan bagi mukmin itu justru menjadi kabar baik karena akan menjadi idhamil jaza. Besarnya balasan. Akan menjadi al-ajr qadri ta'ab. Balasan sesuai dengan kadar kelelahan. Gitu. Kalau kelelahan akhirnya disambut baik oleh mukmin, berarti dia merupakan pahala, berarti merupakan cara mengasah kecerdasan, berarti sebenarnya ada solusi. Bahkan sampai ada ungkapan dari ulama gitu. Wa ma ba'da dzalami illan nur. Kalau sudah gelap gulita, itu berarti engkau harus senang karena sebentar lagi bakal terang. Gitu. Wa ma ba'dal karbi illal farj. Kalau sudah kita sempit, itu berarti sebentar lagi ada solusi. Gitu. Makanya ketika sudah turun ayat, ini kebalik. Kalau sudah lapang gimana? Bentar lagi ada kesempitan berarti. Makanya ketika sudah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu Abu Bakar nangis. Kenapa justru? Karena hari itu Allah sudah sempurnakan agama. Kata Abu Bakar, wa ma ba'da tamami illa nuqsan. Setelah kesempurnaan, pastilah itu kekurangan. Nah, Rasul sudah sempurna, berarti setelah ini kita akan kurang terus. Tapi, wa ma ba'da nuqsan illa tam. Kalau sudah kurang, otomatis akan ada kesempurnaan. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi terbatas kayak gini, berarti sebentar lagi akan ada solusi. Nah, artinya mukmin terus bisa menjalankan agendanya, mencapai tujuannya dalam situasi apapun. Kenapa ya? Karena memang ternyata kesulitan itu justru kesempatan mendapatkan balasan baik dari Allah, terus juga kesempatan mengasah kecerdikan, justru adalah peluang karena bentar lagi hadir solusi innamal usri. Surat terakhir nomor 4, justru bagi mukmin kesulitan itu adalah kesempatan mengasah banyak sifat baik yang bisa jadi tidak bisa diasah di kesempatan yang lapang. Kesabaran itu nilainya tinggi, adanya di keterbatasan ngasahnya. Tawakal itu adanya di keterbatasan. Gitu. Khusyuk itu keterbatasan lebih gampang mendorong khusyuk daripada kelapangan. Gitu. Berharap kepada Allah, takut pada Allah, ingat mati, ingat akhirat. Itu keterbatasan. Kalau sekarang ini ya udah, orang sudah mulai, sudahlah kita hidup benar ya.
Hidup kita jalani aja. Kematian di depan mata loh. Kematian di depan mata. Orang-orang dekat kita pada bertumbangan. Ya udah, sebenarnya kita perbaiki, kita hidup juga nggak lama. Sekarang atau yang akan datang sama aja kan. Jadi banyak sifat baik atau karakter baik atau kondisi hati yang baik itu muncul memang lewat keterbatasan atau lewat ujian. Jadi keterbatasan itu kabar baik bagi orang mukmin. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amra kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Inna sabahu dharra'u sabar fakana khairallah wa inna sabahu sarra'u syakar fakana khairallah. Mengagumkan hidupnya orang mukmin, semuanya baik dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Kalau mendapatkan kesulitan dia sabar baik baginya, kalau mendapatkan kemudahan dia sabar baik baginya. Gitu. Ala kulli hal, jamaah dirahmati Allah. Jadi minimal ada 4 alasan kita bisa meyakinkan diri kita untuk harus bisa melewati. Jadi ini yang pertama. Ya, dalam rangka menjalani situasi sulit sementara ada agenda besar, maka pertama ya modal utamanya adalah punya motivasi yang kuat untuk bisa melewati. Dan motivasi yang kuat itu dasarnya adalah apa alasanmu melewati. Nah, tadi sudah kita hadirkan. Alasannya apa? Minimal ada 4 alasan yang mengokohkan kita, niat kita untuk bisa tahan dan teguh melewati masa ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya? Itu yang pertama, yang nanti melahirkan motivasi atau niat yang kuat untuk melewati. Yang kedua, adalah dalam rangka melewati dan bisa achieve bekerja di keterbatasan dengan agenda besar. Yang kedua yang perlu diperlukan setelah motivasi yang kita sadarkan dari alasan-alasan nanti adalah kita harus paham situasi dengan baik. Kita nyebutnya adalah mengukur keterbatasan. Nah, jadi keterbatasan yang sekarang kita lewati ini ada di mana letaknya? Kita harus paham betul, oh letaknya di sini. Yang membuat kita terganggu kerja ada di mana? Jangan sampai ini nggak diukur, seakan-akan semuanya serba sulit, padahal masih biasa aja. Contoh. Ini contoh yang sering saya alami ya. Ada banyak jamaah nggak merasa nyaman dengan ngaji di online. Oke. Akhirnya memilih tidak ngaji. Saya mau nanya, yang terbatas itu kan bukan ngajinya, adalah ketemunya. Ketemu offline-nya itu yang terbatas. Karena Anda harus jaga jarak, pakai masker gitu. Tapi kalau konten ngajinya kan nggak ada batasan. Kenapa kita akhirnya merasa terbatas, tapi nggak terbatasi? Itu contoh. Karena kita nggak tahu, tidak secara detail mendiagnosis keterbatasannya, masalahnya. Nah, dan sering dalam kasus itu, kita seakan-akan bermasalah besar, padahal sebenarnya nggak besar-besar amat. Kalau contoh yang ekstrim itu anak-anak. Gitu. Anak ini contoh mungkin nggak terlalu pas, tapi sebenarnya nggak jauh beda dengan hari-hari kita. Contoh gini, anak yang sedang mau nikah, ya kan, terus putus, batal, ya kan ya amu-amuan tuh, aku mau bunuh diri nih, gitu. Sekarang mau nanya, masalahnya di mana? Masalahnya kan berarti dia putus dari seorang wanita, betul kan? Yang lain masih jalan nggak? Ya masih jalan kan, makan masih jalan, sekolah, kerjaan masih jalan. Kenapa masalah kecil ini akhirnya seakan-akan menjadi masalah besar? Itu namanya nggak bisa ngukur masalah. Padahal ketika dia keluar dari masalah itu, oh ternyata masih ada 165 juta. Berarti ada 82 juta wanita yang bisa dinikahi. Kenapa baru 1 orang putus jadi pusing? Paham nggak kira? Jadi masalahnya bukan di putusnya wanita. Masalahnya adalah kesanggupan dia untuk melewati putus itu. Contoh kayak gini nih. Antum terbatas itu di mana misalnya sekarang? Ustaz sekarang susah, ngantor susah. Pertanyaan, yang nyuruh harus ngantor siapa? Gitu. Yang penting itu output atau yang penting ngantor? Nah, juga tanyain sama bos-bosmu juga tuh. Kalau yang penting ngantor, berarti dia generasi lama. Udah, suruh pensiun aja sekarang.
Gitu. Kalau ada pimpinan kantor, yang penting ngantor, itu berarti dia suruh pensiun hari ini. Paham ya? Yang penting apa yang penting? Yang penting output. Jadi masalahnya kalau misalnya ngantor 2 hari sekali, itu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kan kerjaan jalan. Nah sehingga apa? Sehingga keterbatasannya itu terdefinisikan. Gitu. Nah itu yang kemudian kalau kita kembali ke Rasulullah untuk melihat Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW berdakwah ke pimpinan-pimpinan Madinah, ke pimpinan-pimpinan Mekah. Abu Jahal begitu sikapnya, Abu Lahab juga kayak gitu, oke kan? Terus kita lihat Rasul berhenti nggak di Abu Jahal atau Abu Lahab? Tidak. Kenapa? Ya kan yang masalah dia, kan masih ada orang lain yang masih bisa diterusin gitu. Nah, sehingga yang saya sebut sebagai mendefine ya, mendefinisikan masalah ini menjadi penting. Dan ini perlu kita nyebutnya keakuratan di dalam menyebut keterbatasan itu. Ya sekarang kalau misalnya kita sekarang akhirnya kantor harus tidak boleh banyak di ruangan dan macam-macam. Nah itu semua diukur. Nah, kemudian nomor 3 baru, gitu. Ya kan? Jadi nomor 2, pertama adalah gimana bisa punya motivasi yang kuat untuk melewati ini, dan ada 4 alasan tadi. Yang kedua adalah kita bisa mendefine masalah-masalah ini, dan kita kalau merujuk ke Rasulullah SAW itu luar biasa. Jadi ternyata Rasul juga tidak mau diikat di Mekah. Gitu. Masalahnya kan di Mekah, gitu. Kan tidak harus di Mekah. Gitu. Ini juga nggak gampang lah ya. Meninggalkan kota kelahirannya, sementara kota kelahirannya itu ada tanah sucinya kan, udah tanah suci. Dan ternyata Allah justru memberikan hadiah ke Rasulullah tanah suci baru, namanya Madinah. Kan tanah suci Mekah itu yang mengharamkan Nabi Ibrahim, bukan Rasulullah. Padahal Rasul itu Sayyidul Anbiya, dia harus punya sendiri tanah Madinah. Rasul yang mengharamkan tanah Madinah itu. Jadi Rasul nggak dibatasi oleh Mekah, oleh ruang Mekah nggak dibatasi. Rasul ketemu solusi namanya di Madinah, dan nanti akhirnya kemana-mana. Nah ini mendefinisikan batas-batas masalah itu ada di mana. Nanti ya dalam prakteknya lama-lama kita bisa, oh ternyata masalahnya cuma 2 gitu, nggak sampai 8 gitu, dan lain sebagainya. Cuman perlu duduk. Ya, yang ketiga adalah membuat plan-plan, langkah-langkah, solusi, langkah-langkah yang bisa dijalankan di tengah keterbatasan. Bisa plannya plan A, plan B, plan C. Ya, biasa kalau di plan A, B, C. Nah, kita tarik nih langkah ketiga nih ke zaman Rasulullah SAW. Kalau antum perhatikan, ya semua tindakan Nabi itu dikerjakan begitu saja, tetapi kalau kemudian diteorikan oleh teori sekarang itu dahsyat sekali. Rasulullah SAW mengamankan para sahabat ke Habasyah, itu langkah tak terkira. Mengamankan mereka agar bisa beribadah dengan sempurna di Habasyah. Rasul telah mendapatkan jaminan dari Najasyi. Kemudian Rasulullah SAW mengamankan mereka nanti akhirnya ke Madinah. Rasul sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah mereka tanpa bisa disentuh karena Rasul sudah mendapatkan jaminan dari beberapa pimpinan Quraisy. Ini adalah langkah-langkah ketika dalam keterbatasan. Rasulullah SAW mendidik mereka di tengah malam, ya, Arqam ibn Abil Arqam. Itu langkah-langkah. Nah, sama dalam situasi yang sekarang kita jalani di tengah kerja besar, sensus tadi. Kasih plan A, plan B, plan C. Apakah harus offline semua? Boleh nggak? Online kan sudah ada itu. Apakah bisa online semua? Kalaupun misalnya mendatangi, gimana effortnya, dan seterusnya. Tapi nanti kita akan ketemu setelah kita mendefinisikan masalah itu, langkah ketiga menjadi bisa kebaca dengan sangat baik. Gitu. Diberikan pilihan-pilihan. Dan bagi kaum muslimin, gitu, yang namanya planning
itu sesuatu yang sudah inherent dari dirinya. Karena bahkan telah menjadi tradisi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Khudhu khidrakum, fangfiru thubat." Ambillah kehati-hatianmu. Wa itulahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk mereka apa saja yang mau, kekuatan apa saja yang bisa kau siapkan. Itu semua bicara plan itu. Nah, kalau kita bicara plan atau takhtid dalam bahasa ini, salah satu syarat utama dalam planning adalah bisa memiliki strategic thinking, ya, berpikir strategik. Berpikir strategik adalah berpikir untuk mencapai tujuan dengan dengan memahami dinamika yang ada. Tentu bukan materinya mengajarkan ini, nanti Anda minta ke dosen yang lain mengajarkan. Tapi intinya, takhtid, plan adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari kehidupan kaum muslimin karena diajarkan oleh baginda Nabi sejak awal. Dan Anda membayangkan menegakkan agama dari satu orang sampai menjadi entitas besar yang mendominasi percaturan dunia. Bukan lagi percaturan Arab. 100.000 yang dimiliki Rasulullah itu, 100.000 sahabat. Berarti kalau sekarang kan sak kecamatan, ya. Itu posisi strategisnya sudah menyamai, bahkan mengungguli Persia dan Romawi. Lah kok bisa mengatakan itu? Karena Rasul menyurati mereka dengan bahasa pemenang. Aslim taslam. Islamlah kau selamat. Baik, keren nggak kira-kira? Ini yang disebut dengan mental pemenang itu sejak awal ditanamkan Rasul kepada mereka. Kalau antum tarik sedikit lagi ke kisah Isra Mi'raj, ini luar biasa. Sebuah kemenangan yang sudah ditampilkan dari jiwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kejepit di sebelum Isra itu kan kejepit, ya. Istilah kata itu makan repot, oke? Tapi Allah bawa Rasulullah ke Palestina, ke Sidratul Muntaha, dan pulang pagi hari di Masjidil Haram bercerita masalah itu. Kalau membuat bahasa guyon sekarang ini, ya. Kalau misalnya, "Hei Muhammad, kau datang dari mana?" "Dari Palestina." Lo nggak ngaca. Lo keluar dari situ aja lo nggak bisa. Lo keluar dari embargo, area embargo, ya, di Syiah Bani Hasyim, ya, di lembahnya Bani Hasyim. Lo aja nggak keluar. Masa ngomong ke Palestina? Ngaca. Kata Rasul, benar. Apa itu kira-kira? Kamu nggak bisa membatasi saya, itu nggak mungkin bisa. Kau bisa batasi saya dengan caramu. Tapi aku punya cara keluar dari batasanmu. Buktinya malam aku ke Palestina. No. Nggak percaya kan? Ya sudah, nggak percaya. Karena bagi Rasul menyampaikan. Itu nanti ada mental leader itu begitu. Minta bukti, kasih bukti. Prosedurnya Rasulullah aja dikasih tahu sama malaikat, kan, di tangan malaikat dikasih bukti. Bener kan? Kasih bukti apa lagi? Itu onta-onta yang sedang berdagang itu. Korat-karit gara-gara saya lewat. Nah, itu nanti disebutkan. Karena ada nanti onta yang akan muncul sebelum matahari terbenam, kan? Bener kan? Jadi mentalnya bukan kalah. Mesti kan kalau orang mental, ya gimana mau ngomong ya ke orang Quraisy, lah kita aja di sini susah masa ngomong ke Isra Mi'raj. Tegas Isra Mi'raj. Dan lain sebagainya. Diceritakan semuanya bahwa dia ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Nah, itu kamu ulangi lagi. Ini adalah bagian dari kemenangan mental yang telah diajarkan Nabi sejak awal. Gitu. Mental menang ini dibawa terus. Sampai di perang Badar, di perang Uhud. Sampailah ketika kemudian Rasul sahabatnya belum sampai 100.000, ya, di abad setelah Fathu Makkah itu. Langsung nyurati ke raja-raja. Bahasanya bahasa pemenang. Jadi untuk menjadi menang nggak harus jumlahnya banyak, sedikit juga bisa menang.
Gitu. Nah ini mental inilah yang diwariskan baginda Nabi kepada umatnya dan semoga kita bisa mencontoh baginda Nabi. Kembali ke poin ketiga, menyiapkan tahdid, planning, ABC, tapi dengan modal mental menang tadi. Jadi nggak takut. Oke, saya sampai jam berapa nih, Pak? Sampai jam 1. Sekarang jam 1. 5 menit lagi, Berarti Ustaz. saya masih ada 2 poin, saya sampai jam 1.10 ya. Habis itu boleh. nanti jawab ya. Itu ada beberapa pertanyaan nanti, Ustaz. Oke ya, langkah ketiga itu eksekusi atas planning yang ada. Mengulangi lagi, keempat berarti ya, keempat. Eksekusi atas planning yang ada ini bisa menjadi titik paling kritis. Orang-orang pintar punya kelebihan pintar, tapi biasanya punya masalah di kelamaan eksekusi. Kenapa orang pintar itu lama eksekusi? Ya karena dia pintar. Pintar itu kan kerjaannya mikir. Nah, kalau saking pintarnya berarti saking mikirnya. Jadi kelamaan mikir. Akhirnya kasih eksekusi. Saya nggak punya data yang saya ingat, tapi seingat saya ini data cukup akurat. Semakin tinggi kecerdasan orang, semakin lama eksekusinya. Makanya bagi yang pintar, itu harus belajar kecepatan eksekusi dari yang bodoh. Makanya kenapa di beberapa area kerjaan, kayak bisnis, kayak politik, itu justru yang cocok yang IQ-nya sedang. Gitu. Bahkan cenderung C. Yang 77 itu loh. Gitu. Itu cocok di bisnis, di politik. Karena dia butuh eksekusi-eksekusi. Lebih daripada itu, butuh hal-hal yang bahkan tidak ilmiah. Nah, eksekusi atas planning menjadi penting. Nah, sekarang nih, ketika dalam keterbatasan, kemudian Anda sudah rumuskan keterbatasannya, terus planningnya apa, solusinya apa, dieksekusi. Dan ingat, eksekusi itu rumusnya, kerjakan saja meskipun salah. Dan bahkan sekarang saya didik di mahasiswa saya, buat saja yang buruk. Itu dalam rangka mendorong kita eksekusi. Karena kalau buat yang bagus, bagi orang-orang pintar itu malah nggak jadi eksekusi. Terus gimana? Buat aja yang buruk, emang buat aja yang buruk. Supaya jadi. Gitu. Kok ini jelek? Emang niatnya kan buat yang jelek. Tapi ketika Anda sudah membuat sesuatu, meskipun jelek, lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Nah, sehingga nanti eksekusi aja. Keliru balik lagi, keliru balik lagi, keliru balik lagi. Sampai nanti terjadi kesempurnaan. Bisa dipahami ya? Ulangi lagi, teman-teman yang ada di sini, eksekusi aja. Keliru nggak apa-apa. Misalnya antum buat sistem baru atau apa, kalau sekarang tadi ada program sensus atau apa tadi namanya. Gitu. Buat aja terobosan-terobosan. Keliru balik lagi. Nggak apa-apa. Kalau dimarahin ya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa ada orang marah kan. Ya, misalnya ada orang marah, serahkan aja. Misalnya apa gitu. Paham ya? Diskusi aja. Plan A, plan B, plan C dieksekusi aja. Keliru ya terus aja. Selama ada eksekusi, ini rumusannya. Selama ada eksekusi, maka peluang tujuan tercapai itu besar. Ibarat selama siput itu berjalan, meskipun beberapa waktu, dia insya Allah sampai. Tapi kalau planning tanpa eksekusi, meskipun planningnya bagusnya 1000 kali, ya nggak akan ketemu ke jalan. Karena apa? Tidak ada yang jalan. Dalam filosofi Jawa, ingat, ya, alon-alon, waton kelakon. Jangan salah memahami. Yang penting itu kelakonnya. Kelakonnya. Apa itu kelakon? Yang penting sampai ke tujuan. Agenda dijalankan. Meskipun harus alon-alon. Jadi banyak yang salah paham masalah budaya Jawa ini. Alon-alon, waton kelakon. Bukan berarti kita disuruh alon-alon. Fokus utamanya itu waton kelakon. Waton kelakon itu yang paling pokok. Bahwa untuk kelakon harus alon-alon, nggak apa-apa. Meskipun alon-alon, kalau kelakon lebih bagus daripada tidak alon-alon, malah nggak kelakon. Cepet tapi nggak nyampe. Mendingan lama tapi nyampe. Paham kira-kira? Yang bagus gimana? Yang bagus ya
waton kelakon dan cepat. Gitu. Tapi ingat, dalam proses eksekusi hampir-hampir tidak cukup mudah dibuktikan orang eksekusi langsung ke sempurna, nggak ada. Apalagi produk-produk baru. Mobil ini awalnya kayak apa? Sampai ke level yang ada sekarang. Gitu. Bahkan kalau saya didik di mahasiswa saya, yang terutama yang di program pembinaan di sini di Depok itu, saya mengatakan tadi, kerjakan aja dan niatlah buat yang buruk. Supaya jadi aja. Bikin aja yang asal-asalan. Lebih bagus daripada nggak bikin sama sekali. Nah, ini tantangan. Banyak orang pintar yang nggak mau terima masalah ini. Tapi ya nggak apa-apa. Ya akhirnya nggak jadi apa-apa. Gitu. Kan kita bukan sekali dua kali berorganisasi kan. Jadi kerjakan aja, meskipun buruk. Gitu. Itu jauh lebih baik daripada tidak mengerjakan apa-apa. Clear ya? Nah, kalau antum perhatikan, baginda Nabi SAW itu punya satu sifat yang luar biasa, yang jarang diangkat. An Aisyah radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW rajulan sahlan. Kata Aisyah nih, bahwa Nabi itu orang yang mudah. Mudah aja. Nabi itu orangnya mudah. Gitu. Lalu perhatikan sahabat kan nggak semua sesempurna kayak Abu Bakar. Ya udah jalan aja. Paham ya? Nomor 4, eksekusi. Dia eksekusi semua plan atas keterbatasan tadi. Plannya 1, 2, 3 dicoba aja. Dan waktu eksekusi, titik kritisnya adalah engkau terima nggak ketidaksempurnaan atau tidak terima. Kalau kau terima ketidaksempurnaan, maka engkau akan insya Allah agak mudah eksekusi. Tapi kalau nggak terima ketidaksempurnaan, maka tidak bisa eksekusi. Karena akan terbebani secara pikiran. Di bab ini, nggak semua orang sanggup terima. Tapi para eksekutor itu biasanya lebih menyukai yang tidak sempurna, yang sudah ada barangnya, daripada sempurna yang tidak ada barangnya apa-apa. Di bisnis juga kayak gitu, di organisasi, mau di pondok, mau di apa, gitu aja semua. Gitu. Dimulai dari ketidaksempurnaan. Ya, insya Allah ya. Nah, ini orang pintar terkadang pada nggak sanggup melewati kayak gini. Apa saja harus bagus, apa sih ya, nggak apa-apa, akhirnya nggak jadi-jadi. Terakhir, namanya looking back ya. Itu maknanya adalah mengevaluasi atas proses. Evaluasi dilihat ulang, dilihat ulang, sampai mana yang tadi belum bagus, yang tadi, gitu. Kalau di dalam bahasa agama namanya muhasabah. Gitu. Jadi mengevaluasi atas apa yang sudah kita kerjakan. Jadi 4 hal ini itu terlalu banyak datanya dari baginda Nabi. Makanya kalau kita belajar sirah dengan pendekatan leadership dan manajemen itu luar biasa. Dan ini kesempatan kita, karena kita belajar dari orang hebat. Kan kalau kita sumbernya orang nggak hebat kan, ya nggak jadi hebat. Ini sumbernya kan orang hebat, Rasulullah SAW. Gitu. Yang keputusannya cepat, tapi tepat, tapi simple, nggak repot, nggak rumit. Orangnya murah senyum, gampang, tapi mencapai, gitu. Rileks, nggak nyala-nyalain orang. Gitu. Sahabat Nabi itu jadi nyaman di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi terakhir, dievaluasi. Ini kalau khusus evaluasi, Anda bisa belajar dari baginda Nabi menyelesaikan kasus Uhud. Kasus Uhud ini kan fatal sekali. Nabi hampir terbunuh. Tapi gimana Nabi mengevaluasi kasus Uhud? Waktu Rasulullah SAW pulang dari Uhud sampai ke Madinah di tengah malam. Pagi hari sudah kumpul semua. Nabi mengatakan, siapa yang kemarin bersamaku, ayo ikut saya mengejar mereka. Ini luar biasa, proses evaluasi yang simpel sekali. Evaluasi itu bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi. Itu titik yang harus digeser. Evaluasi itu tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi. Tapi ada nggak solusi tanpa kesalahan? Tidak mungkin. Jadi memang akan ketemu kesalahan, tapi bukan difokusin kesalahannya, tapi fokusin solusinya. Apa kata Nabi itu? Yang ikut saya kemarin, ikutlah aku sekarang, mengejar mereka. Yang penting mereka kita kejar. Akhirnya terjadi, Rasul menunggu di Badar kedua kalinya kan, dan mereka tidak datang. Nah ini juga
Karena evaluasi itu pentingnya solusinya, bukan evaluasi yang penting ketemu masalahnya. Ini agak beda titik tekan ya. Nah, ini yang saya sering nyampaikan kalau di dunia hukum itu saya suka nanya gitu. Bapak yang para penyelidik ini gitu. Yang penting itu Bapak ketemu kesalahan Bapak hukum atau yang penting tidak ketemu kesalahan. Saya nanya gitu. Yang benar itu negara yang di mana polisinya banyak menangkap penjahat atau negara polisinya nggak ada tangkapan sama sekali karena nggak ada yang jahat. Bagus mana negara itu? Kalau ukurannya banyak tangkapan, berarti dia berpikir masih sangat ortodoks. Kalau yang penting justru tidak ada kriminal, nah itu baru maju dia. Kayak rumah sakit. Yang penting itu banyak pasien masuk, atau yang penting masyarakat sekitar rumah sakit itu sehat. Tergantung ukuran. Kalau ukurannya banyak pasien, dianggap rumah sakit itu yang bonafit, ya ini ukurannya nggak menyelesaikan kasus. Kalau kita belajar dari baginda Nabi, evaluasi itu fokusnya bukan kesalahannya, tapi solusinya. Ketemu kesalahannya, tapi solusinya diselesaikan. Masya Allah. Oke ya, jadi ada modal utama dalam melewati masa sulit ini adalah motivasi yang kuat ya. Tadi 4 alasannya minimal. Melahirkan an-niyah as-shadiqah namanya, niat yang ceria. Setelah itu, terus definisikan masalahmu. Define of the problem. Yang kedua, kemudian tentukan langkah dan opsi-opsi. Kalau bisa 1 sampai 3. Yang keempat, yang ketiga ya. Yang keempat, eksekusinya langkah-langkah. Kalau di planning itu titik kritisnya di strategic thinking, berpikirnya strategis. Kalau di eksekusi itulah berpikirnya kemudahan. Yang penting jalan dulu. Kurang sempurna nggak apa-apa. Yang terakhir, looking back ya. Kita evaluasi, kita kembali lihat mana yang kurang dan belum, dan semoga bisa dilewat. Tapi insya Allah dengan izin Allah, 5 langkah ini, terutama kalau yang pertama itu sudah kokoh, kita insya Allah bisa melewati masa sulit ini dengan sangat baik, dan bahkan bisa jadi achievement kita bisa lebih baik daripada hari-hari yang tidak sulit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Langsung saja Ustaz. Ada pertanyaan ini di chat dari Pak Gancang Amanullah. Jadi supaya bisa khusyuk untuk beribadah, keterbatasan apa saja yang harus kita hadirkan pada diri kita? Misalnya merasa bahwa besok kita akan menghadapi beratnya hidup di akhirat, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi lebih khusyuk dalam beribadah. Sebentar. Mohon diulang lagi pertanyaannya. Ada di chat Ustaz ya. Jadi dari Pak Gancang, supaya bisa khusyuk untuk beribadah, keterbatasan apa saja yang harus kita hadirkan pada diri kita? Misalnya, merasa bahwa besok kita akan menghadapi beratnya hidup di akhirat. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi lebih khusyuk dalam beribadah. Boleh. Itu salah satu itu. Kan ada banyak sekali faktor dan rute yang menjadi jalan kekhusyuan dalam sholat. Ya. Salah satunya itu adalah merasa butuh kepada Allah. Nah, merasa butuh kepada Allah itu dasarnya adalah keterbatasan atau kesulitan. Jadi kalau kita memang merasa butuh, itu khusyuk biasanya. Karena kan butuh minta tolong. Termasuk kalau kita merasa tidak aman di akhirat. Itu juga membuat kita takut. Tapi yang kedua yang juga bisa mengcover yang ditanyakan sama Bapak ini adalah kita merasa ini sholat terakhir, merasa dekat mati. Itu juga bisa khusyuk. Intinya tadi, baik keterbatasan dunia dan di akhirat, dan juga ingat mati atau merasa dekat mati, itu memang termasuk cara untuk membuat kita khusyuk lebih baik. Jadi kalau kemudian merasa tadi nanti di akhirat kayak apa, itu bagus sekali. Kalau sudah sampai akhirat kayak gitu, insya Allah khusyuk dengan izin Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz.
Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Satu pertanyaan lagi barangkali kalau ada. Ini ada lagi. Fadal? 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 Jadi tanya Pak Hasnim. Oh, nggak jadi. Siapa yang nanya? Ini yang ngaji kan ada di depan laptop kan atau sama tidur-tidur masing-masing? Cuman namanya doang aja. Duduk di depan laptop, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya, supaya yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah. Amin. Kan ada Pak Amin Fathullah itu, isinya itu orang Jepang. Fadal. Ya, kayaknya nggak ada lagi, Ustaz. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Ustaz, biar Masjid. hajatan besar PPS, insya Allah bulan depan bisa. Sensus itu, Kak, antum sensus kapan sensus? September nanti, Ustaz, bulan depan. Bukankah sudah mulai yang September, Ustaz. Online-nya saya sudah mulai bukan? Online-nya Udah sudah. ngisi, Online sudah tutup, Ustaz. Oh, Online sudah tutup. Yang belum online nanti 1 September akan didatangkan ke rumah, Ustaz. oh. Nah, yang offline itu berapa persen? Yang sudah online hanya 53,16 juta. Berarti Artinya masih 200-an 4 juta belum online. yang harus antum datangi ya. Iya, betul, Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Insya Allah, Ustaz. Data sebesar kayak gitu, Masya Allah itu. Nggak jebol apa itunya ya. Ya, semua sudah dipersiapkan teknologinya, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah semoga ada solusi ya di tengah keterbatasan ini. Insya Allah. Bayangin kan 260 juta data. Ya. Oke. Enggak? Cukup ini kita akhiri tuh. Cukup, Ustaz. Enggak ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin materi sekilas ya. Selebihnya Bapak Ibu bisa terus mendalami sirah Rasulullah dengan sudut pandang yang lebih kompleks, komplit, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran banyak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir tidak ada teori-teori di manajemen leadership yang kita tidak dapati di baginda Nabi yang jauh lebih baik. Nah, kalau kita bisa terus mendalami, luar biasa. Kita akan dapat inspirasi yang nggak sedikit gitu. Semoga Allah Ta'ala bantu kita semua dan Allah mudahkan pekerjaan antum yang besar ini, dan mari sama-sama kita bermohon kepada Allah semoga Allah kabulkan doa kita. Kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawlaha. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita. Allahumma farij hammana wa farij karbana wa yassir umurana wa yassir asirana. Allahumma washfi amradana ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa yassir asirana washfi mardana wa farij karbana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi hadzal maqam wa fi hadzal makan illa dhanban bi dhanbin illa ghafarta wa la hamman illa farijta wa la asiran illa yassarta wa la karban illa farijta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal bisiril Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadal Pak.
Jazakallah khairan katsiran Ustaz Muhsinin dan pada seluruh peserta kajian pada siang hari ini. Akhirnya sebagai pembicara saya ucapkan selamat bekerja kembali, selamat bertugas kembali, beraktivitas kembali, dan kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya. Jazakallah. Pamit ya, Pak. Jazakallah khair semua. Terima kasih, Ustaz. Farid insyaallah. Syukran. Terima kasih, Ustaz. Syukran.